Sesuai perintah Bapak Personalia hari ini, aku resmi mulai bekerja menjadi buruh lepas di perusahaan Tauco Meong khas Cianjur. Pabriknya megah lur, pemandangan di sekitar juga ciamik banget lur. Sebelum mulai kerja, aku tak lapor Pak Bos manajer dulu ya lur. Selamat pagi bos, karyawan baru siap kerja bos. Oke, mulai belahin kayu deh. Belahin kayu bos. Ya bos, siap bos. Wah, kalau cuma belah kayu tok, yo gampang. Kerjaanku sehari-hari ki. Mau belah kayu 1 ton juga enteng lur. Kayu-kayu iki bakalan dipakai untuk memasak kacang kedelai yang sudah dicuci dan dijemur selama beberapa hari lur. Dalam sehari, pabrik Tauco Meong iki butuh sekitar 2 koli kayu bakar. Jadi mesti cepet iki. Tuh, bantu udah kacang. Oh, ya bos. Wah, belum selesai udah disuruh kerja yang lain. Gimana sih bos iki? Pabrik Tauco Meong iki wis melegenda namanya di Cianjur. Sudah ada sejak tahun 1880 atau lebih dari 140 tahun lur. Dan sampai hari ini selalu menjaga kualitas tauconya lur. Udah pernah makan tauco toh? Selain enak, kedelai juga mengandung mineral penting yang dibutuhkan tubuh seperti selenium, besi, fosfor, dan magnesium. Bagian yang butuh tenaga ekstra seperti angkut kedelai jadi tugasku lur. Menjemur kedelai harus dihamparkan seperti ini biar cepat kering toh. Untungnya cuaca hari ini cerah lur, membuat tauco memang sangat mengandalkan sinar matahari untuk menjemur kedelai. Kalau musim hujan, pabrik ini akan mengurangi produksinya. Tuh, Ya. ambil tampir, pasang di sini. Oh, ya bang. Wes, sepertinya aku salah kira iki lur. Tak kira gampang kerja di pabrik tauco. Ternyata cukup melelahkan yo. Tapi namanya si gundul, pantang nyerah yo. Segala kerjaan bakal aku sikat habis. Aku yo ndak kehilangan akal toh. Biar irit tenaga, sekali angkut minimal mesti 5 tambir sekaligus. Mana cuaca panas dan aku belum sempat sarapan. Gak boleh ngeluh yo. Tuh, cepet rebus kacang. Ya bos. Rebus kacang. Oh ya bos. Kang, kacang yang direbus kemana kang? Itu ya. Ambil, cuci sini. Berapa karung kang? 2 karung. 2 karung? Iya. Kang. Waduh, gak bosnya, gak seniornya, semuanya kasih perintah. Tapi demi dapat penilaian bagus, aku bakal lakuin yang terbaik lur. Kedelai yang bakal aku masak ini sudah melewati beberapa proses penjemuran dan pemisahan kulit ari. Ayo lur, setelah dicuci bersih, langsung kita tiriskan dan masak di kuali besar. Proses masak iki bisa memakan waktu hingga 1 jam. Dan setelah dimasak nanti, kedelai-kedelai ini akan melewati proses fermentasi menggunakan bakteri baik seperti Geobacillus dan lainnya.
Sambil nunggu mateng, kayaknya bisa nih istirahat sebentar. Mumpung bos lagi keluar. Tuh, duduk-duduk aja. Itu kacang di gudang nyemur dulu. Ya bos, pinggang nyeri bos, ntar ya bos ya. Ya. Waladalah, timbang duduk sebentar ya bos. Pinggangku mulai remek iki. Dari tadi aku kebagian angkut yang berat-berat terus iki. Sekarang disuruh angkut kedelai di gudang untuk jemur lagi lur. Kang, bantuin turunin Kang. Semua botol sudah dicuci dan disteril, dijamin bersih yo. Oh iya lur, tauco kuwi termasuk makanan fermentasi seperti tempe. Bedanya fermentasi tauco iki butuh waktu berbulan-bulan. Semakin lama waktu fermentasinya, semakin enak rasa tauconya lur. Tauco hasil fermentasi akan dimasak bersama gula merah dan gula putih. Ini biasa disebut tauco basah lur. Isi tauco ke botol dengan alat khusus ini. Ojo lali, pasang segelnya yo. Tauco ini sudah dibuat turun-temurun lur. Saat ini sudah masuk generasi ketiga. Sudah 140 tahun, tauco ini menjadi oleh-oleh khas Cianjur. Yo pantas jadi legenda toh. Wah, si bos kayak lagi nguji aku iki lur. Dari tadi aku dijemur terus di panas matahari. Tapi ini sih belum seberapa berat yo. Namanya juga karyawan baru. Dul, Ya bos. antar tauco ke si Teteh. Oh ya bos. Sudah ada Teh Salma dan Bu Nanan yang bakal membuat cemilan khas Turki. Catet yo, soalnya namanya rodo keren iki. Kata Teh Salma, namanya Turkish Delight. Untuk membuat cemilan Turki iki harus menyiapkan beberapa bahan seperti tepung jagung, gula pasir, dan jeruk lemon. Siapkan juga pewarna alami seperti buah naga dan daun pandan yo, biar warnanya makin sip. Tugas mencampur adonan kali ini dikerjakan sama Bu Nanan, sementara Neng Salma kebagian bikin pewarna alami. Sekarang larutkan dulu tepung jagung dengan air secukupnya. Nantinya adonan ini akan ditambahkan tauco basah agar cita rasanya semakin akrab di lidah orang Indonesia. Teh, Ya? ini teh disuruh nganter tauco teh. Oh iya, disimpan di situ dulu aja, Dul. Oh ya teh. Ya, makasih, Dul. Ya, setting aja teh ya. Iya, iya. Tauco basah ini akan disaring, tambahkan juga dengan sedikit air agar rasa khas dari tauco tidak terlalu kuat. Sekarang campur adonan dengan pewarna alami ini. Makin berwarna, makin menggugah selera makan kita lur. Adonan cemilan Turki iki kemudian dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Campuran tepung jagung membuat adonan cepat mengental hingga membentuk menyerupai pasta. Kalau sudah matang, proses selanjutnya adalah menunggu adonan dingin dan menjadi padat. Kalau sudah padat, tinggal potong sesuai selera dan kudapan Turki ini bisa langsung disajikan.
Weh, cantiknya yo. Jadi makin sayang mau dimakan. Siapa yang ndak ngiler ki lihat cemilan warna-warni yang juga punya aroma khas? Penasaran rasanya kayak apa? Turkish Delight pakai tauco. Jos tenan lur, saat masuk ke mulut tekstur tauco juga terasa jelas dan menambah selera makan. Aslinya Turkish Delight itu rasanya manis lur, dengan ditambah tauco jadi punya sensasi unik. Di luar manis, di dalam gurih. Tenanan iki bikin pengen nambah terus. Monggo lo dicoba bikin di rumah untuk cemilan keluarga. Aku tak makan dulu. Aku lagi ada di Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo. Cuaca yang cerah begini memang paling enak sepedaan. Apalagi ditemani Mbak Cynthia. Jadi makin semangat mancal sepeda. Kita nggak cuma sepedaan lur, tapi sekalian mau ambil daun kelor. Mbak, budah panen, Mbak. Iya. Wah, Bintani kok suwi ta ya lek direwangi. Iya, Bu. Iya, siap. Tak negar sana, Bu ya. Oh iya. Mbak, ini aja, Mbak, pendek-pendek, Mbak. Tak anu nih, Mbak. Kelor termasuk tumbuhan yang berbunga sepanjang tahun. Tanaman ini umumnya dijadikan bahan pangan dan obat di Indonesia. Biasanya kelor tumbuh di antara pepohonan lain. Kadang juga tumbuh sebagai tanaman pagar. Ya wis, aku mau tebang batang pohon kelornya. Setelah itu baru metik tangkai daunnya. Dul, Ya, ning Bu. arep panen jehono ya dipanen meneh. Oh, Ibu. Itu apa sono, Bu? Ini ya. Dul. Sono kan, Dul. Kecil-kecil begini, daun kelor iku wakeh manfaate lur. Bahkan sampai ada yang menyebutnya sebagai superfood. Wah, wis kebak iki, Dul. Engko iki digawa nang kono, engko ditumbuk ya. Oh, itu Mbak. Heeh, ditumbuk. Oh, ya sih tak tunggu sih, Mbak ya. Ya. Sebelum ditumbuk, aku harus memisahkan daun dari tangkainya.
Supaya cepat halus, aku menumbuk pakai alu batu. Daun yang sudah hancur iki langsung ditambah air dan diperas. Hasil perasan inilah yang akan diolah jadi jajanan lezat. Ternyata Mbak Cynthia dan Ibu Yanti mau membuat donat kelor Korea. Bahannya memakai telur, tepung terigu, mentega, gula pasir, susu bubuk, ragi kering, dan gula halus. Bikin adonan donat dulu yo. Siapkan tepung terigunya. Ragi keringnya ditambahkan air, lalu diaduk. Nah, kalau gula pasirnya dicampur dengan susu bubuk, lur. Untuk isiannya, campurkan putih telur dan gula pasir. Kocok sampai semua tercampur rata. Mbak, ini Mbak, sari daun kelornya Mbak udah siap? Ya, nuan ya, Dul. Oh, ya Mbak. Selanjutnya, masukkan telur ke adonan donat. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur. Kemudian, tambahkan gula halus ke adonan isi. Lanjut ke adonan donat, lur. Masukkan air ragi, lalu diaduk sampai jadi adonan. Tambahkan air sedikit demi sedikit sampai pas tekstur adonannya. Bu, iki peresan godhong kelore digodhog. Heeh, digodhog men enak men langu. Oh, iya, Bu. Ya. Perasan daun kelor direbus sampai matang. Kira-kira butuh waktu 15 menitan. Sambil menunggu, tambahkan mentega ke adonan donatnya. Aduk sampai kalis yo. Kemudian diamkan selama setengah jam agar adonan donat mengembang. Sekarang tinggal dicetak. Karena iki donat Korea, jadi bentuknya bundar-bundar yo. Oke, saatnya menggoreng, lur. Goreng selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Tunggu sampai warnanya coklat keemasan. Tinggal sedikit lagi, lur. Campurkan rebusan kelor ke adonan isi. Lalu kocok sampai tercampur dan agak mengembang. Kalau sudah, masukkan ke plastik.
belah bagian tengah donat, lalu masukkan adonan isi. Wah, iki yang namanya donat kelor Korea. Isine ijo royo-royo menggoda selera ya lur. Iki donat kelor Koreane wis dadi. Ayo ndang dimaem yo. Yuk. Mbak Cynthia karo Bu Yanti memang jago bikin donat Koreanya. Teksturnya lembut banget lur. Sekali hap bikin pengen nambah lagi. Manisnya juga pas. Ada sensasi rasa kelor yang menambah cita rasa donatnya. Iki gak cuma bikin perut kenyang, tapi juga bisa membuat kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Karena kandungan kelor iki banyak banget lur. Mulai dari zat besi, kalium, magnesium, fosfor, dan masih banyak lagi. Pokoknya jos gandos lur. Hari ini aku bahagia banget. Mbak Monik sing ayu iki mau aku ajak main ke pinggir pantai. Dunia serasa milik berdua lur, yang lain ngontrak. Jangan sirik ya lur. Dul, ayo Dul. Tangi Dul. Surat lho aja golek gamat. Piye to get-gete? Golek gamat. Lagi ngimpi aku pacaran deh. Karo wong ayu Ayo, golek ae. Walah, ternyata cumi alias cuma mimpi lur. Untuk mencari tripang, bagusnya saat air surut seperti ini lur. Pas air laut pasang juga bisa sih, tapi harus nyelam dan lebih sulit dapatnya. Tripang atau timun laut banyak tersebar di seluruh perairan pantai. Habitat utamanya di karang dan lamun yang dipakai sebagai pelindung dari matahari dan perangkap makanan. Kalau sudah nemu tripangnya, tinggal dicongkel pakai alat. Tripang memiliki tubuh lunak dan elastis. Panjangnya mengikuti umurnya. Biasanya bisa tumbuh sampai 150 cm. Sebaiknya jangan mengambil tripang terlalu banyak dan sering ya lur. Tripang termasuk komponen penting rantai makanan di terumbu karang. Jadi jangan sampai habis sama sekali. Dul, gamatnya digawa nang Mbak Monik ya. Aku tak golek nang kene sik. Oh, ini tak tempat Mbak Monik. Oh, yes. Baca. Ya. Asik. Ternyata disuruh kirim ke tempat Mbak Monik. Jodoh emang gak kemana ya lur. Katanya Mbak Monik mau masak sambal krecek tripang. Wah, gampang kuwi carane. Haluskan bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai rawit, cabai merah, terasi. Siapkan kelapa untuk diparut, diambil santannya.
Ada yang pengen tahu cara ngolah tripang? Sini, aku kasih tahu. Cuci tripang sampai tidak ada pasir yang menempel. Kemudian, tripang dibelah menjadi 2 untuk membuang kotoran di dalam tubuh tripang. Tripang ini terkenal dengan kandungan protein dan kolagennya yang tinggi ya lur. Bagus banget kuy untuk tubuh kita. Selanjutnya, tripang direbus. Aku masih punya tips lagi supaya tripangnya enak dimakan. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngerebus tripang supaya enak. Jadi tripang nggak boleh direbus terlalu lama, karena kalau dia direbus terlalu lama rasanya akan alot seperti karet ban. Jadi ngerebusnya cukup 5 menit aja, atau begitu air mendidih langsung diangkat. Boleh dicoba. Kalau sudah diangkat begini, tripang siap diolah. Sekarang aku mau langsung potong-potong tripangnya biar meringankan kerjaan Mbak Monik. Ya wis tak godhog. Ampun Mbak, udah tak potong-potong juga? Ya wis nek wis tinggal kowe tak rampung nih. Oh, ya Mbak. Ya. Semua bahan dan bumbu sudah siap lur. Tandanya bisa langsung dimasak aja yo. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah aromanya keluar, masukkan santan sambil diaduk-aduk yo. Jangan sampai santannya pecah atau menggumpal. Tambahkan potongan gula Jawa untuk menambah cita rasanya. Setelah mendidih, masukkan tripang dan tahu. Aduk pelan-pelan sampai bumbu meresap dan santannya berkurang. Biar makin jos gandos, tambahkan kacang kedelai dan cabai rawit. Tunggu sampai semua bahan matang ya lur. Ini dia sambal goreng tripangnya. Wah, gak ngira yo, ternyata tripang bisa menggantikan krecek sapi. Rasanya mantep banget lur. Rasa gurih, manis dan pedes langsung menyatu. Begitu digigit, tekstur tripangnya menambah nikmatnya sambal goreng. Bikin gak berhenti nyendok iki lur, saking enak. Kota Gudeg adalah salah satu julukan kota Yogyakarta ya lur. Belum lengkap kalau datang ke Jogja tanpa mencicipi gudeg. Biasanya orang mengenal gudeg yang terbuat dari gori alias nangka muda. Padahal ada bahan gudeg lain yang sudah dimanfaatkan untuk gudeg. Ini bahan yang aku maksud lur, namanya manggar atau bakal bunga dari buah kelapa yang terbungkus pelepah keras.
Pak Dullah tadi pesen manggar yang masih muda karena lebih enak kalau diolah jadi gudeg. Keluarga Pak Dullah sudah 16 tahun mengolah manggar jadi gudeg, Lur. Tiap hari Pak Dullah mengolah 20 kilo manggar segar. Kemudian potong manggar per tangkai. Gampang kok, tinggal potong dari bagian bonggolnya. Kalau sudah, manggar dicuci sampai bersih. Meskipun tekstur manggar sudah empuk, tapi masih harus direbus untuk mematangkan dan menghilangkan getahnya. Kalian sudah pada tahu belum, Lur? Gudeg itu sebutan untuk masakan yang diolah dengan digodok atau direbus. Penggodokan yang lama inilah yang menjadi asal nama gudeg. Santan wajib ada dalam pembuatan gudeg. Ini salah satu kunci gudegnya lebih gurih dan keluar aroma khasnya. Untuk satu kuali sebesar ini biasanya santan dari 10 butir kelapa, Lur. Selanjutnya campurkan bumbu halus yang terbuat dari bawang merah, ketumbar, kemiri, lengkuas, dan daun salam. Setelah 10 menitan, manggar sudah bisa diangkat. Selanjutnya, langsung dimasukkan ke santan. Nggak usah dibolak-balik yo, Lur, supaya manggarnya nggak remuk. Cukup pastikan manggar terendam dalam santan. Selama 5 jam pertama, manggar dimasak dengan api besar. Setelah santan mengering, gudeg dimasak dengan api kecil selama 10 jam. Tapi kalau mau lebih lama lagi juga nggak apa-apa, Lur. Malah bisa membuat rasa nih makin enak. Cara memasak gudeg di sini memang sengaja dengan kayu bakar, Lur. Alasannya karena lebih mengeluarkan cita rasa khas gudeg. Bu, udah matang, Bu, manggarnya, Bu? Udah, Dul. Kamu angkat aja ya. Oh, iya, Bu. Iki hasilnya, Lur. Warna gudeg manggar sudah berubah coklat tua. Ini menandakan bumbu sudah benar-benar meresap. Saatnya menikmati gudeg manggarnya, Lur. Begitu masuk mulut, langsung terasa manis gurihnya gudeg. Semua berpadu dengan bumbu rempahnya. Tekstur manggarnya juga empuk, pas banget menemani sepiring nasi hangat. Aku masih di Yogyakarta, Lur. Ini aku lagi kerja di tempat usaha pembuatan es puter. Nah, tabung baja ini adalah cetakan untuk es puternya, Lur. Bu, mari, Bu. Saya gantiin. Oh iya, mari silahkan.
Kelapa menjadi bahan utama untuk membuat es puter. Kelapa yang dipakai adalah kelapa tua dengan kandungan santan yang banyak. Dalam sehari butuh 15 kg kelapa parut loh. Akeh yo. Koyone, kelapa dan pandan iku berjodoh dalam hal makanan. Rebus daun pandan sampai layu, kira-kira setengah jam lamanya. Santannya sudah mulai dibikin tuh lur. Uniknya lur, air yang dipakai untuk bikin santan dicampur dengan air rebusan daun pandan terlebih dahulu. Jadi nih, aroma daun pandan di santannya bakal menyatu sempurna. Cara prasantannya juga beda iki lur. Pakai kain super tipis, biar yang keluar cuma santannya aja. Nggak ada kelapa parut yang ikut terbawa lur. Es puter rasa kelapa muda paling banyak peminatnya lur. Makanya es puter kelapa muda yang paling banyak dibikin sehari-hari. Kelapa muda banyak jenisnya. Yang paling bagus adalah kelapa muda hijau yang berukuran besar. Aroma kelapanya kuat dan terasa manis. Biar aromanya keluar, kerok daging kelapa muda seperti ini. Bahan lainnya es batu. Balok-balok es batu harus dipecah sampai berukuran kecil. Dalam sehari butuh puluhan balok es. Taruh bongkahan kecil es batu di ember besi. Susun yang rapi biar tabung baja di tengah ini tetap berdiri tegak saat diputar nanti. Kepadatan bongkahan es juga harus diperiksa yo, biar tabung mudah diputar. Tabung bakal diisi adonan es puter kalau semuanya cukup dingin. Aku siapin adonan es puternya dulu yo. Satu ember iki untuk satu resep es puter lur. Takar dulu santan kelapanya. Satu resep terdiri dari 5 gayung santan, gula pasir, garam, dan pewarna makanan. Warna merah muda untuk rasa kelapa muda, kuning untuk rasa durian, dan oranye untuk rasa tape ketan. Aduk semua bahan selama 15 menit. Sekarang tuang adonan es puter ke dalam tabung baja. Ojo lali sambil disaring biar nggak ada bahan lain yang ikut masuk. Oh iya lur, rasa es puter iki memang pakai bahan alami, termasuk yang rasa durian, pakai daging durian yang sudah dilumatkan. Mantep toh. Sebelum diputer, tambahkan garam dapur di atas susunan es batu. Garam dapur bakal meresap ke dalam susunan es dan mencair. Begitu pula bongkahan es batunya juga bakal mencair. Gabungan dingin dan garam dapur bakal meresap ke dalam tabung. Reaksi antara bahan dengan putaran ini bikin bahan cair di dalam tabung akan mengental.
Memutar tabungnya lumayan lama lur, sekitar 1 jam. Air dari es yang mencair juga harus dikeluarkan. Kalau enggak, air akan luber ke tabung esnya, bisa jadi asin lur. Sesekali adonan es di dalam tabung juga harus diaduk lur. Adonan yang mulai membeku ditaruh di atas, sementara yang masih cair ditaruh di bagian dasar tabung. Seger banget iki. Sabar yo.